Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Spiger007. Oke teman-teman, jadi sepertinya kita nggak ada habis-habisnya ya membahas tentang yang lagi viral banget saat ini, yaitu ChatGPT OpenAI. Jadi karena saking viralnya itu bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri guys. Oke, kita akan lihat bagaimana kecanggihan dari ChatGPT atau OpenAI membaca atau menjelaskan tentang masa depan kita. Oke, stay tune terus di sini. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku bakal ngeliatin ke kalian ya. Aku bakal ngasih beberapa pertanyaan atau contoh pertanyaan kepada ChatGPT atau OpenAI tentang apa yang akan kita lakukan di masa resesi global ini dan bagaimana kita mengatasi kesulitan hidup dan juga apa yang terbaik yang harus dilakukan di masa depan agar finansial kita semakin membaik dan tidak memburuk. Oke, jadi kalian lihat ya bagaimana kecanggihan dari ChatGPT atau OpenAI ini memberikan solusi dan future tentang apa yang bakal kita lakukan yang terbaik. Oke, saya akan coba nge-text ke dia bagaimana jawabannya dia, teman-teman ya. Oke, aku bakal mencoba. Jadi aku tanya dia ya guys, hai, bisnis apa yang terbaik, yang baik untuk saat ini di masa resesi global? Jadi kita lihat pertanyaan kita ini apakah bisa dan mampu dijawab dengan baik oleh ChatGPT. Oke, kita down. Kita tunggu jawabannya ya guys. Oke, jadi dia udah mulai mengeluarkan jawabannya teman-teman seperti yang kalian lihat. Tuh, dia udah memberikan solusi yang terbaik dan jawaban-jawaban yang terbaik. Oke, kita lihat jawabannya guys ya. Oke, pertanyaan saya tadi, saat ini bisnis yang terbaik yang baik untuk saat ini di masa resesi global. Jadi dia menjawab seperti ini. Saat ini bisnis yang terbukti resisten terhadap resesi global antara lain bisnis online seperti e-commerce dan layanan streaming. 2. Bisnis yang berhubungan dengan teknologi seperti perangkat keras komputer dan software. Yang ketiga, bisnis yang berhubungan dengan kesehatan dan kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan dan produk makanan. Yang keempat, bisnis yang berhubungan dengan perawatan rumah seperti jasa pembersih dan perbaikan rumah. Itu hanyalah beberapa contoh, tetapi penting untuk diingat bahwa setiap bisnis memiliki risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Sebaiknya melakukan riset dan analisis pasar sebelum memulai bisnis baru. Jadi jawabannya seperti itu teman-teman. Jadi oh my god, ini cool banget kalau kalian pengen mencari ide atau mencari saran. Ini jawabannya alami banget, seperti seakan-akan kita meminta pendapat seorang ahli dalam bidangnya, seperti kita berbincang-bincang dengan seseorang, padahal kenyataannya kita berinteraksi dengan ChatGPT atau mesin dari OpenAI. Oke, berikutnya aku bakal ngasih pertanyaan yang lain lagi. Aku akan bilang ke dia, apa yang harus jadi aku
seperti yang kalian lihat ya teman-teman, aku memberikan dia pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memiliki passive income? Jadi kita lihat jawabannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang udah mulai langsung dijawab oleh OpenAI atau kecerdasan buatan ini. Kita lihat. Oh, jawabannya akurat banget guys. Sebentar aku akan bacakan kepada kalian ya. Mungkin kalian juga bisa langsung membacanya teman-teman. Oh, akurat banget jawabannya. Jadi kita itu benar-benar sedang berbicara dengan ahlinya, ahli keuangan, ahli finansial. Jadi seperti pertanyaan aku tadi ini, seperti yang kalian lihat. Aku memberikan pertanyaan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memiliki passive income? Untuk memiliki passive income, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya, investasi properti. Anda dapat membeli properti dan menyewakannya untuk mendapatkan pendapatan pasif bulanan. Yang kedua, investasi reksadana. Anda dapat berinvestasi pada reksadana yang dijalankan oleh manajer investasi yang berpengalaman dan mendapatkan keuntungan dari kinerja reksadana tersebut. Yang ketiga, investasi saham. Anda dapat berinvestasi pada saham perusahaan yang stabil dan membayar dividen reguler sehingga akan memberikan pendapatan pasif dari dividen tersebut. Yang keempat, membuat produk digital. Anda dapat membuat produk digital seperti e-book, kursus online, atau aplikasi dan menjualnya secara online. Yang kelima, jasa. Anda dapat menawarkan jasa yang dapat dibayar secara berkala seperti jasa keuangan, jasa pemasaran, atau jasa pengelolaan properti. Itu hanyalah beberapa contoh, tetapi penting untuk diingat bahwa setiap jenis investasi atau bisnis memiliki risiko dan potensi keuntungan yang berbeda-beda. Sebaiknya melakukan riset dan analisis pasar sebelum memulai bisnis atau investasi baru. Wow, 100% jawabannya akurat banget guys dari ChatGPT OpenAI ini. Jadi kita tidak perlu lagi membayar mahal ahli finansial untuk menjelaskan kita karena ChatGPT ini sudah menjelaskannya secara akurat banget. Oke, aku bakal ngasih pertanyaan yang keren banget, cool banget. Apa dia bisa menjawab pertanyaan aku ini? Pertanyaan yang sedikit nyeleneh ya guys, kalian lihat. Jadi aku kasih pertanyaan seperti ini. Apakah saya juga bisa menjadi kaya raya tahun ini dengan ide bisnis yang kamu berikan? Kita lihat jawabannya. Dia langsung jawab teman-teman. Tuh. Jadi kita lihat pool jawabannya apa dari ChatGPT OpenAI ini. Wah, akurat banget jawabannya. Jawaban yang pengen aku dengerin, yang pengen aku baca banget. Dan itu aku gak perlu bayar mahal ahli finansialnya untuk menjelaskan ke aku. Tetapi dia tetap ngasih solusi guys. Seperti yang kalian lihat. Jawabannya 100% memuaskan banget dan cool banget. Oke, kita balik ke pertanyaan aku tadi. Apakah saya juga bisa menjadi kaya raya tahun ini dengan ide bisnis yang kamu berikan? Jawabannya adalah menjadi kaya raya dalam waktu singkat tidak mudah dan tergantung pada banyak faktor. Seperti perencanaan keuangan yang baik, usaha yang keras, dan keberuntungan. Namun, dengan ide bisnis yang baik dan dijalankan dengan benar, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan finansial. Sebagai contoh, jika Anda membeli sebuah properti dan menyewakannya dengan harga yang tinggi dan memiliki biaya operasional yang rendah, Anda dapat memperoleh pendapatan pasif yang signifikan. Namun,
Anda harus mempertimbangkan risiko seperti perubahan pasar properti dan perubahan dalam tingkat pengembalian investasi. Atau jika Anda memiliki ide bisnis yang inovatif dan unik, Anda dapat mengembangkan dengan baik dan membuatnya menjadi bisnis yang sukses. Namun ini juga memerlukan usaha keras dan perencanaan yang matang, serta kesabaran untuk mengatasi kesulitan yang mungkin bisa saja terjadi. Secara umum, memiliki pendapatan pasif atau menjadi kaya raya dalam waktu singkat mungkin memerlukan usaha yang keras dan risiko yang dapat diterima. Namun dengan analisis pasar yang baik, perencanaan keuangan yang matang, dan usaha yang keras, Anda dapat meningkatkan peluang untuk menjadi kesuksesan finansial. Wow, perfect banget jawabannya guys. Wow, aku suka banget jawabannya. Aku beberapa hari ini interest banget dengan ChatGPT OpenAI ini karena banyak banget ide dan solusi bisnis yang dia berikan. Aku kasih pertanyaan terakhir lagi ya guys sama dia. Aku kasih pertanyaan yang terakhir untuk dia nih. Jadi ini pertanyaan terakhir aku guys ke dia. Kita lihat jawabannya apa. Dia udah mulai menjawab. Ini jawabannya guys. Menurut lo ini masuk akal jawabannya apa enggak? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir aku. Menurut kamu apakah saya bisa mencapai goal saya memiliki uang 1 miliar tahun ini dari bisnis online dan trading? Terus dia menjawab seperti ini teman-teman. Mencapai tujuan finansial seperti memiliki uang 1 miliar dalam waktu singkat dari bisnis online atau trading merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Bisnis online atau trading memerlukan perencanaan yang matang, analisis pasar yang baik, dan pengelolaan risiko yang efektif. Bisnis online memerlukan modal yang cukup dan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Sementara itu, trading memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar finansial dan keterampilan analis teknikal dan fundamental yang baik untuk membuat keputusan yang tepat. Selain itu, untuk mencapai tujuan terbesar itu dalam waktu singkat juga memerlukan keberuntungan yang cukup dan dapat dikatakan sangat jarang terjadi. Namun, jika Anda memiliki visi jelas, mau belajar dari kesalahan dan mengelola risiko dengan baik, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Wow, sekali lagi kita perlu mengapresiasi ChatGPT ini memberikan jawaban yang sangat perfect. Layaknya kita lagi berbincang dengan Elon Musk. Oh, aku suka banget ini ChatGPT. Kalian wajib coba juga guys. Dan ini ide-ide brilian yang bisa kalian dapetin di sini. Oke, saya akan memberikan pertanyaan penutup. Yang tadi yang terakhir ya pertanyaannya. Dan sekarang aku akan berikan pertanyaan penutup. Oke, aku akan memberikan pertanyaan penutup yang menurut aku tunggu-tunggu banget jawabannya.
susah bacanya. Jadi ini pertanyaan penutup aku sebelum aku tutup. Nah, jadi dia udah menjawabnya ya guys. Pertanyaan saya seperti ini dan jawabannya adalah salah satu cara untuk menjadikan uang Anda menjadi miliaran adalah dengan menggunakan prinsip bunga majemuk atau compound interest. Prinsip ini berarti bahwa bunga yang Anda dapatkan dari suatu investasi akan dikumpulkan dan digunakan untuk menghasilkan bunga tambahan pada periode berikutnya. Beberapa ide bisnis yang dapat menghasilkan bunga majemuk yang baik adalah investasi reksadana. Anda dapat berinvestasi pada reksadana yang dijalankan oleh manajer investasi yang berpengalaman dan mendapatkan keuntungan dari kinerja reksadana tersebut. Yang kedua, investasi saham. Yang ketiga, investasi properti. Yang keempat, deposito berjangka. Jadi dia memberikan ide-ide itu untuk bisnis compounding interest. Itu hanyalah beberapa contoh, tapi penting untuk diingat bahwa setiap jenis investasi memiliki risiko. Jadi dia mengingatkan lagi guys, jika investasi itu tetap ada resikonya. Jadi hal-hal yang diberikan itu tidak menjerumuskan kita, karena dia selalu mengingatkan kita guys akan hal-hal yang harus kita lakukan di masa depannya, seperti resiko investasi. Juga ada beberapa potensi keuntungan yang berbeda, itu yang dijelaskan kepada